Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Septi Lestari. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP 1 atau laporan pengenalan lingkungan persekolahan 1. Yang pertama yaitu mendeskripsikan kultur sekolah. SMK Negeri 1 Tonjong terletak di Jalan Raya Kuta Mendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. SMK Negeri 1 Tonjong merupakan SMK yang memiliki 7 bidang keahlian. Yang pertama yaitu teknik kendaraan ringan, teknik audio video, teknik animasi, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik elektroindustri, teknik instalasi tenaga listrik, dan teknik multimedia. Kultur sekolah adalah serangkaian keyakinan, harapan, nilai-nilai, norma, tata aturan, dan rutinitas kerja yang diinternalisasi warga sekolah sehingga mempengaruhi hubungan sejawat dan kinerja warga sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Kultur sekolah di SMK Negeri 1 Tonjong yaitu dimulai dari masuk sekolah pada jam 7 pagi. Sebelum memasuki gerbang, siswa diwajibkan mengikuti pemeriksaan kerapian seragam, kerapian rambut bagi siswa laki-laki dengan standar potongan 321 dan kelengkapan sepeda motor oleh tim kedisiplinan. Apabila terdapat sepeda motor yang tidak memenuhi syarat, maka akan mendapatkan sanksi berupa kendaraan roda 2 tidak boleh memasuki area sekolah sampai jam sekolah selesai. Pelanggaran dalam aspek tersebut, maka siswa dikenai sanksi atau hukuman juga berupa membaca Al-Quran di depan STP 2K atau Satuan Tugas Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan. Lalu, siswa yang melanggar tersebut harus mengambil surat izin masuk kelas di ruangan bimbingan dan konseling. Dan bagi siswa yang tidak membawa sepeda motor, harus berjalan di jalur hijau, yaitu jalur khusus pejalan kaki. Semua siswa diharuskan menjaga kebiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar, setiap ketua kelas harus melaporkan lengkap atau tidaknya anggota kelas beserta alasannya, dan membacakan ikrar SMK Negeri 1 Tonjong. Bagi siswa baru atau siswa kelas 10 diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan ekstrakurikuler kedisiplinan. Dilaksanakan setiap Sabtu Minggu sekali dan dilaksanakan setelah pulang sekolah. Ekstra pramuka dilaksanakan setiap hari Jumat sepulang sekolah dan dibimbing oleh pembina pramuka dan anggota Bantara. Di SMK Negeri 1 Tonjong ada agenda rutin yang meliputi Jumat bersih, tadarus bersama, senam, dan kegiatan literasi antar sekolah. Yang selanjutnya, struktur organisasi. Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah Dr. Andes Sodikun Atmo Yulianto MPD. Yang kedua WKS Manajemen Mutu ada Nurrohim SPD. Yang selanjutnya ada Wakasarpas Ba'daruhman Yulianto SPD. Yang selanjutnya ada Waka Kesiswaan ada Agus Suprapto ST. Yang selanjutnya ada Waka Kurikulum ada Andrianto Ariwibowo SPD. Dan yang selanjutnya ada Ketua Keahlian TKR ada Abdul Jafar SPD. Yang selanjutnya yaitu Ketua Keahlian TFP ada Faisal Haris SPD. Yang selanjutnya yaitu Ketua Keahlian TBSM ada Abdul Khofur SPD. Yang selanjutnya yaitu ada Ketua Keahlian TI ada Abdul Khofur SPD. Dan Ketua Keahlian TIPTL ada Wiwi Purnawati. Dan selanjutnya yaitu Ketua Keahlian Multimedia ada Sutrisno Eskom. Dan yang terakhir Ketua Keahlian Animasi ada Eksi Ernawati. Dan yang selanjutnya yaitu peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang pertama, kehadiran dan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat dimulai pada jam 7 pagi. Peserta didik harus hadir paling lambat 5 menit sebelum bel jam pertama dibunyikan. Yang kedua, khusus hari Jumat diwajibkan melaksanakan kegiatan Jumat bersih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dilaksanakan selama 2 jam pelajaran. Yang ketiga yaitu pada saat tanda masuk jam pertama dibunyikan, peserta didik melakukan persiapan dan laporan kepada pendidik sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai sesuai dengan tertuang dalam tata cara pelaporan dalam kegiatan belajar. Yang selanjutnya yaitu peserta didik berdoa
wajib berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara tertib dan teratur. Yang selanjutnya yaitu peserta didik yang terlambat hadir diperbolehkan mengikuti proses kegiatan belajar mengajar setelah mendapat surat izin masuk dari guru BK. Yang selanjutnya yaitu peserta didik wajib mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar dengan ketentuannya. Yang selanjutnya, peserta didik diizinkan meninggalkan sekolah karena suatu kepentingan atas permintaan tertulis atau lisan dari orang tua atau wali, permintaan tertulis dari lembaga instansi dengan alasan yang masuk akal, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan setelah mendapatkan surat izin tertulis dari pendidik atau guru piket. Yang selanjutnya yaitu izin tidak masuk sekolah diberikan kepada peserta didik yang benar-benar sakit dan atau ada kepentingan yang mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu apabila peserta didik sakit lebih dari 3 hari, maka harus menggunakan surat keterangan dokter atau layanan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu izin karena suatu kepentingan, maka batas maksimal izin yang diberikan 2 hari berturut-turut. Yang selanjutnya yaitu permohonan pindah peserta didik dapat dilakukan secara tertulis ditujukan kepada kepala sekolah dengan tembusan ke guru BK, wali kelas, dan WKS kesiswaan. Yang selanjutnya, sanksi keterlambatan peserta didik. Keterlambatan sampai dengan 15 menit, peserta didik mendapatkan pembinaan langsung oleh tim kedisiplinan atau STP2K. Yang selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran meninggalkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang pertama, pelanggaran 1 kali peserta didik mendapatkan teguran langsung dari guru, pengampu mata pelajaran atau wali kelas atau STP2K dan atau guru BK. Pelanggaran 2 kali dilakukan pembinaan khusus oleh wali kelas dan guru BK. Dan pelanggaran 3 kali peserta didik dapat mendapat surat panggilan orang tua ke-1 atau surat peringatan pertama atau SP1. Yang kedua, pelanggaran 4 kali yaitu peserta didik mendapatkan surat panggilan ke orang tua kedua atau SP2. Dan yang selanjutnya, pelanggaran 5 kali peserta didik mendapatkan surat panggilan orang tua yang ketiga sekaligus sebagai surat peringatan SP3 dan peserta didik diberikan skorsing minimal 1 minggu. Apabila poin 1 sampai dengan 5 tidak diindahkan, maka pihak sekolah akan menyerahkan kembali pendidikan peserta didik kepada orang tua atau wali. Yang selanjutnya yaitu ada sanksi pelanggaran kehadiran peserta didik. Tidak hadir maksimal 2 hari tanpa keterangan, mendapatkan teguran lisan dari pendidik atau wali kelas, dan mendapatkan pembinaan oleh guru BK. Pemalsuan tanda tangan orang tua atau wali dan surat dispensasi, maka peserta didik mendapatkan peringatan lisan atau tertulis dari pendidik ataupun guru BK. Yang selanjutnya yaitu tidak hadir 6 hari berturut-turut atau lebih tanpa keterangan, mendapatkan surat panggilan orang tua, wali, atau home visit ketiga sekaligus sebagai surat peringatan SP3, dan kepada peserta didik dapat diberikan skorsing maksimal 1 minggu dan melaksanakan tugas di sekolah. Yang selanjutnya yaitu apabila kehadiran peserta didik secara total selama 1 tahun pelajaran kurang dari 95%, maka kenaikan kelas atau kelulusannya tidak dipertimbangkan atau tidak naik kelas. Yang selanjutnya yaitu upacara bendera, kegiatan hari besar, dan kegiatan Jumat bersih. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera hari Senin, hari besar nasional, Jumat bersih, dan kegiatan keagamaan yang memakai seragam yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu peserta didik hadir di tempat upacara 10 menit sebelum upacara dimulai dengan membentuk barisan sesuai paket keahlian masing-masing dan dipimpin ketua kelas. Yang selanjutnya yaitu petugas dan pembina upacara diatur atau dijadwalkan oleh pengurus OSIS. Yang selanjutnya, peserta upacara harus melaksanakan hikmat, tertib, dan disiplin. Selanjutnya, ketua kelas memeriksa kelengkapan barisannya dan melaporkan ke wali kelas atau BK. Dan yang terakhir, kegiatan Jumat bersih dilaksanakan sesuai jadwal kelas masing-masing oleh tim budaya industri sebagai bentuk pelaksanaan 5S Seiri, Saeton, Saiko, Seiketsu, dan Shitsuke. Yang selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran kegiatan upacara bendera dan Jumat bersih. Peserta upacara dengan seragamnya tidak sesuai ketentuan
dan atau terlambat diberikan peringatan lisan dan ditempatkan pada barisan tersendiri. Yang selanjutnya, tidak mengikuti kegiatan upacara bendera atau peringatan hari keagamaan atau Jumat bersih dan terlambat 2 kali berturut-turut atau lebih dibina oleh petugas STP 2K atau guru PK. Yang selanjutnya, tidak mengikuti upacara atau kegiatan Jumat bersih selama 7 hari berturut-turut atau lebih tanpa keterangan mendapatkan surat peringatan orang tua, wali atau home visit ketiga sekaligus sebagai surat peringatan SP3. Yang selanjutnya yaitu pakaian seragam sekolah. Peserta didik wajib mengenakan seragam sekolah pada saat masuk sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian seragam sekolah terdiri dari seragam nasional, seragam khas atau identitas atau ciri khusus, seragam kepramukaan, seragam olahraga, dan seragam praktik atau werpak. Pakaian seragam olahraga dikenakan pada saat mata pelajaran olahraga dan ekstrakurikuler bina fisik dan mental dan keolahragaan. Pakaian werpak lengkap dengan atributnya dikenakan pada saat mata pelajaran praktik jurusan. Pakaian seragam harus bersih, tanpa tulisan atau coretan di luar ketentuan yang ada. Yang selanjutnya yaitu pakaian seragam nasional peserta didik putra. Yang pertama yaitu kemeja putih, lengan pendek, memakai saku di sebelah kiri, dimasukkan ke dalam celana. Celana panjang abu-abu model biasa atau lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki maksimal 44 cm. Bagian di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan, dan saku vest belakang sebelah kanan. Yang selanjutnya yaitu berdasi sesuai dengan ketentuan yaitu ujung dasi lancip. Yang selanjutnya ikat pinggang lebar 3 cm warna hitam berlogo SMK Negeri 1 Tonjong. Dan yang selanjutnya kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki. Yang selanjutnya sepatu pantofel hitam. Pakaian seragam nasional peserta didik putri. Yang pertama, kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri, dimasukkan ke dalam rok. Jilbab putih tanpa aksesoris bagi muslimah, berdasi sesuai ketentuan yang ada dari ujung bawah rata. Kerudung atau jilbab dimasukkan ke dalam baju, maka pemakaian dasi dikenakan di bawah kerah baju atau kerudung atau jilbab di luar baju. Yang selanjutnya yaitu rok abu-abu panjang sampai mata kaki dengan lipit hadap pada tengah muka, resleting di tengah belakang, saku, dan pada bagian sisi rok di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang. Yang selanjutnya yaitu kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki. Yang selanjutnya sepatu pantofel hitam. Selanjutnya ada atribut OSIS dijahit pada saku kemeja. Merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja. Nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan. Jurusan atau paket keahlian dijahitkan pada lengan sebelah kiri. Dan nama sekolah dan kabupaten atau kota dijahitkan pada lengan sebelah kanan. Selanjutnya ada pakaian seragam ciri khas, identitas ciri khas yang dikenakan pada hari Rabu dan Kamis. Untuk laki-laki yaitu kemeja khusus, lengan pendek, memakai satu saku dan di sebelah kiri dimasukkan ke dalam celana. Yang kedua yaitu ikat pinggang lebar 3 cm, kaos kaki minimal 10 cm di atas mata kaki, dan sepatu hitam. Yang selanjutnya ada pakaian seragam khas atau identitas atau ciri khas bagi peserta didik putri. Yang pertama kemeja khusus, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri, dimasukkan ke dalam rok, jilbab putih tanpa aksesoris bagi muslimah, dan sepatu hitam. Yang selanjutnya yaitu pakaian seragam harian pramuka penegak dan pandega putra. Yang pertama tutup kepala dibuat dari bahan warna coklat tua berbentuk baret, dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan. Yang kedua baju dibuat dari bahan warna kulit coklat, lengan pendek, memakai lidah bahu lebar 3 cm, kerah model kerah dasi, kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya, memakai 2 saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi penutup gelombang.
Selanjutnya celana dibuat dari bahan warna coklat tua berbentuk celana panjang, memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang, dan selanjutnya memakai saku di samping kanan dan kiri, memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm. Yang selanjutnya yaitu setengah leher atau hasduk. Dibuat dari bahan warna merah putih berbentuk segitiga sama kaki, dikenakan dengan cincin ring atau setengah leher dikenakan di bawah kerah baju. Selanjutnya kaos kaki berwarna hitam, sepatu model tertutup warna hitam dan bertumit rendah. Yang selanjutnya yaitu pakaian seragam harim pramuka penegak dan pandega putri. Tutup kepala dibuat dari kain laken atau bludru warna coklat tua berbentuk topi bulat, lebar lidah kurang lebih 4 cm, kerudung warna coklat tua tanpa aksesoris bagi muslimah, dan selanjutnya untuk baju dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan panjang, model princess di bagian depan dan belakang, kerah model kerah dasi, kancing baju di depan berwarna sesuai dengan bajunya. Yang selanjutnya ada aturan menggunakan rok dibuat dari bahan warna coklat tua, bagian bawah melebar model A, panjang rok sampai mata kaki. Yang selanjutnya yaitu ada setengah leher atau hasduk dibuat dari bahan berwarna merah putih berbentuk segitiga sama kaki dan dikenakan dengan cincin atau ring setengah leher. Model sepatu yaitu menggunakan model tertutup warna hitam pantofel. Selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran pakaian seragam sekolah. Yang pertama dipulangkan untuk ganti pakaian sekolah sesuai ketentuan yang berlaku dan atau tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sampai peserta didik mengenakan pakaian seragam sekolah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu penampilan peserta didik. Peserta didik putra rambut pendek cepak ukuran 3 mm di bagian atas, 2 mm di bagian bawah, dan 1 mm di bagian bawah. Tidak berbentuk mohak. Yang selanjutnya yaitu rapi, rambut alami tidak disemir, kuku pendek. Untuk peserta didik putri yaitu rambut model biasa, rapi, warna rambut alami tidak disemir atau sejenisnya, dan panjang rambut tidak melebihi bahu. Apabila melebihi harus diikat dengan rapi, bersih, dan terpelihara. Yang selanjutnya yaitu ada sanksi pelanggaran penampilan, peringatan lisan dan pembinaan yang relevan dan atau penindakan langsung di tempat agar sesuai ketentuan yang ada. Untuk pelanggaran rambut sesuai dengan dipotong hingga ukuran 0 cm. Adapun larangan peserta didik, yang pertama melakukan tindak kejahatan kepada antar siswa. Yang pertama melakukan ancaman dalam bentuk apapun kepada siswa. Yang kedua melakukan pemerasan terhadap siapapun membawa senjata tajam dan melakukan tindak pidana pencurian, membawa atau menyebarkan ajaran sejenisnya yang dilarang hukum, melawan terhadap negara dan sejenisnya, mencoret-coret pakaian pelengkap sekolah dan fasilitas sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama yaitu ada upacara hari Senin dan kegiatan kerapihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Yang kedua yaitu kegiatan hari-hari besar antara lain upacara memperingati hari 17 Agustus dan upacara hari guru. Selanjutnya ada kegiatan karnaval yaitu menampilkan hiburan karya seni dan karakteristik atau ciri khas sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada kelas meeting yaitu kegiatan lomba-lomba antar kelas dan kegiatan bazar. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan disnatalis yaitu memperingati hari jadi sekolah. Yang selanjutnya yaitu kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler diantaranya pramuka, patroli keamanan sekolah, palang merah remaja, basket, teater, taekwondo, paskibra, bina fisik dan mental, rohis, bola voli, futsal, judo, pencaksilat, atau merpati putih. Adapun kegiatan kokurikuler antara lain pelatihan safety reading dan kunjungan industri. Yang selanjutnya yaitu
Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama yaitu kebiasaan positif yang dilakukan di SMK Negeri 1 Tonjong yaitu sholat Jumat berjamaah seluruh siswa dan seluruh warga sekolah yang beragama Islam dan keputrian untuk atau rohis bagi siswa perempuan yang beragama Islam. Acaranya yaitu berupa mendengarkan tausiah oleh guru agama di sekolah untuk siswi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selain itu, pembiasaan positif lainnya yaitu pembiasaan positif penerapan keselamatan kerja saat melaksanakan kegiatan praktik kejuruan seperti misalnya kejurusan TKR, TITL, dan TBSM. Ketika hendak melaksanakan praktik, mereka harus melaksanakan pemanasan terlebih dahulu, misalkan seperti lari minimal 10 kali agar menghindari kelalaian atau kecelakaan berat maupun ringan. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.